Di saat banyak brand lain harganya HP makin naik, Vivo V50 sekarang malah turun jauh banget. Yang awalnya hampir dibanderol 7 jutaan, sekarang udah menyentuh di angka 4 jutaan saja. Tapi pertanyaannya, apakah HP ini sekarang jadi makin worth it? Atau ternyata masih ada kekurangan yang bikin mikir dua kali? Nah, menurutku ini jadi salah satu HP kelas mid-range paling aman buat dipakai harian di tahun 2026 ini. Dan berikut adalah kelebihan maupun kekurangan daripada Vivo V50 setelah turun harga yang berhasil tim forum gadget rangkum. Pertama kita bahas dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang paling terasa dari Vivo V50 ini jelas daripada desain dan juga layarnya. HP ini kelihatan mahal banget, berkat backdoornya sudah glass, bukan lagi plastik murahan. Bezelnya juga tipis jadi pas dilihat dari depan berasa megang HP flexi. Lainnya juga bukan AMOLED biasa, sudah mendukung refresh rate 120Hz dengan HDR10+, bahkan tingkat kecerahannya tembus 4500 nit. Jadi dipakai di luar ruangan masih terasa banget. Belum lagi ada 3840Hz PWM dimming yang bikin mata jauh lebih nyaman. Beralih ke kelebihan yang kedua adalah dari segi kameranya. Nah, ini dia salah satu nilai jual paling kuat dari Vivo V50. Kamera belakangnya 50 megapiksel dengan fitur OIS tambah 50 megapiksel lensa ultrawide. Dan yang bikin menarik, hasil fotonya tuh khas Vivo banget. Warnanya enak dilihat, detailnya bagus dan muka orang kelihatan hidup. Belum lagi adanya tuning Zeiss. Filter-filter Zeiss ini bikin hasil foto punya karakter. Bokeh video juga keren banget buat HP kelas mid-range. Bahkan selfie-nya juga tembus 50 megapiksel autofocus. Jadi buat kalian yang sering selfie, video call, atau bikin konten TikTok ataupun Instagram, ini enak banget. Tak ketinggalan adanya dukungan fitur layaknya seperti Aura Light Portrait, Live Photo, dan juga Underwater Photography. Juga bikin pengalaman kameranya jauh lebih premium. Sementara kelebihan yang nomor 3 adalah dari segi baterainya. Ini salah satu yang bikin Vivo V50 nyaman dipakai buat harian. Baterainya sudah mendukung 6000 mAh Blue Volt. Dipakai seharian tuh masih aman banget. Buat scrolling, nonton, atau TikTok, bahkan gaming ringan sampai malam juga masih kuat banget. Bahkan sudah mendukung fast charging juga ngebut yakni 90 watt, mengisi dari 0 hingga 100% cuma butuh waktu sekitar 45 menit saja. Ini sih udah enak banget buat orang yang gak suka nunggu lama. Kelebihan yang berikutnya ada pada fitur lengkap yang dibawa, yang sering diremehin padahal penting. HP ini sudah merupakan dukungan sertifikasi IP68 bahkan IP69, stereo speaker, in-display fingerprint, OS Android 15 dengan tampilan Vantage OS 15. Dan Vivo berani memberikan update 3 kali update Android dan juga 4 tahun patch keamanan. Jadi masih lumayan aman dipakai buat jangka panjang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kekurangannya. Dan kekurangan yang pertama dan yang paling sering dipermasalahkan yakni penyimpanannya masih UFS 2.2. Di harga awal yang hampir 7 jutaan itu memang cukup disayangkan karena beberapa kompetitor udah ada yang memakai storage yang lebih kencang. Walaupun untuk penggunaan sehari-hari sebenarnya masih aman, ke aplikasi masih cepat, multitasking juga lancar. Cuma memang buat orang yang perfeksionis spek ini bakal jadi catatan. Kekurangan yang kedua ada pada chipsetnya. Berbekal Snapdragon 7 Gen 3 sebenarnya bukan chipset jelek. Dipakai harian enak, main game juga masih kuat. Tapi kalau dibandingkan dengan kompetitor di kelas harga yang sama sekarang, memang bukan yang paling ngebut. Jadi Vivo V50 lebih cocok buat orang yang cari kamera, desain, layar, dan juga baterai besar. Bukan buat yang ngejar performa gaming paling brutal saat ini. Kekurangan yang berikutnya ada pada bagian video. Meskipun sudah membawa stabilisasi pada videonya cukup bagus, ternyata masih ada beberapa kekurangan yang harus diperhatikan. HP ini belum mendukung 4K 60 fps, jadi mentok di 4K 30 fps. Terus untuk kamera depannya 1080p per 60 fps dan 4K 30 fps kadang masih kurang stabil terutama pada low light. Ultrawide-nya juga kadang muncul jitter saat kondisi gelap dan dynamic range-nya juga belum maksimal. Jadi kalau kalian konten kreator yang fokus video profesional, mungkin masih ada HP lain yang lebih cocok. Nah, sekarang pertanyaan paling penting. Dengan harga yang sekarang turun jauh, apakah ponsel ini bakalan worth it untuk dibeli? Kalau menurutku memang masih. Justru Vivo V50 sekarang jauh lebih menarik dibanding dengan waktu awal rilis.
Karena sekarang di rentang harga 4 jutaan, kelebihan yang ditawarkan tuh masih banyak banget. Mulai dari desain premium, layar bagus, kameranya cakep, selfie-nya kuat, baterainya awet, chargingnya ngebut, dan juga fiturnya lengkap. Dan menurutku ini cocok banget buat pengguna harian, pecinta fotografi, konten kreator kasual, sampai orang yang pengen HP awet bertahun-tahun. Di saat brand-brand lain pada naik, Vivo V50 ini adalah solusi tepat untuk membeli smartphone baru. Dengan harga Vivo V50 sekarang, menurut kalian apakah kalian bakal membeli ponsel yang satu ini atau tetap memilih ponsel baru yang rilis di rentang harga 4 jutaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar forum gadget. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.